akan belajar tema 1, subtema 3. Tentang apa? Ayo, ada yang tahu belum? Oke, betul sekali. Kita akan belajar tentang pertumbuhan hewan. Oke, pertumbuhan hewan. Coba sekarang Ustazah mau tanya, pernahkah kalian melihat pertumbuhan hewan? Ayo, siapa yang sudah pernah? Coba sekarang kalian lihat atau amati yang ada di sekitar kalian. Ada hewan apa saja? Oke, betul. Salah satu contohnya adalah ayam. Kenapa ayam, Mus? Karena ayam yang sering kita jumpai di sekitar kita. Coba sekarang anak-anak, Ustazah mau tanya, kalian sudah pernah melihat ayam bertelur apa belum? Yang sudah pernah melihat, coba acungkan jarinya, angkat tangannya. Iya, oke, pinter. Jadi ayam itu berasal dari telur ayam dierami ayam selama 21 hari, kemudian menetas dari cangkangnya, keluar dari cangkangnya berubah menjadi anak ayam. Dari anak ayam tersebut kemudian lama-kelamaan akan menjadi ayam muda. Dari ayam muda dia akan tumbuh lagi, bertambah lagi bulunya dan berat badannya, yaitu menjadi ayam dewasa. Dari penjelasan Ustazah tadi, anak-anak sudah paham apa belum? Alhamdulillah kalau sudah paham. Sekarang siapa yang tahu bagaimana ciri-ciri ayam? Coba diangkat jarinya, siapa yang tahu? Iya, pinter. Ciri-ciri ayam adalah yang pertama, memiliki bulu. Ciri ayam yang kedua, memiliki 2 kaki. Ciri ayam yang ketiga, memiliki paruh. Dan ciri ayam yang keempat, bernafas dengan paru-paru. Untuk ciri ayam yang kelima, berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, kalau sudah tahu ciri-cirinya ayam, berarti anak-anak juga sudah tahu dong bagaimana bentuk dari ayam itu. Iya, jadi habis ini Ustazah mau menjelaskan tentang cara menggambar hewan dengan motif. Jadi motifnya itu nanti kalian bisa pilih hewan, bisa tumbuhan, bisa, yaitu tentang gambar dekoratif. Apa sih Ustazah gambar dekoratif itu? Ada yang tahu? Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa bentuk motif dengan pilihan warna yang indah. Ada beberapa unsur juga anak-anak dalam gambar dekoratif itu. Apa saja? Yang pertama, garis. Yang kedua, bentuknya. Dan yang ketiga adalah warnanya. Contoh gambar dekoratif itu apa saja sih, Us? Ada yang tahu? Contohnya adalah gambar dekoratif itu seperti batik. Ini yang seperti baju yang dipakai Ustazah ini, batik. Terus ada guci. Kalau kalian lihat di sekolah biasanya di mejanya Ustazah ada guci, tempatnya bunga, itu contohnya guci. Dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya ke materi yang selanjutnya. Dulu di kelas 2, anak-anak pasti sudah pernah belajar tentang perkalian dengan ustadz atau ustazahnya di kelas 2. Coba sekarang diingat-ingat kembali. Masih ingat atau sudah lupa? Iya, ada yang masih ingat, ada yang sudah lupa. Oke, Ustazah ulangi lagi. Jadi perkalian itu adalah definisi sederhananya, pengertian sederhananya adalah penjumlahan berulang. Pinter. Contohnya seperti ini. Ustazah mempunyai 5 kantong permen. Satu kantongnya berisi 4 buah permen. Berapa jumlah permen Ustazah sekarang? Ayo, Ustazah punya 5 permen. Lah satu kantongnya itu isinya ada 4. Berarti
Iya, pinter. 5 dikali 4 sama dengan 20. Diulangi lagi ya. 5 dikali 4 sama dengan 20. Cara penjumlahan berulangnya gimana? Cara hitung berulangnya. Caranya adalah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 20. Jadi nilai 4-nya sebanyak 5. Ayo, sudah paham apa belum? Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur tersebut diletakkan di atas daun. Kemudian telur menetas menjadi larva. Larva pada kupu-kupu biasanya disebut dengan ulat. Saat menjadi ulat, lama-lama dirinya akan membungkus dirinya sendiri dengan benang yang dihasilkan dari air liurnya. Setelah itu baru berubah menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, dalam waktu yang cukup lama, dirinya akan berubah menjadi sebuah kupu-kupu. Ada banyak jenis kupu-kupu yang sering kita temui di sekitar kita. Kupu-kupu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang warnanya merah, ada yang hitam, dan sebagainya. Oleh karena itu, mari sekarang bersama-sama kita menirukan gerak kupu-kupu. Kira-kira anak-anak sudah tahu apa belum? Bagaimana cara gerak kupu-kupu itu? Oke, kalau belum tahu, kita coba sekarang bersama-sama. Yang pertama, posisikan tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Itu adalah contoh gerak seperti telur. Yang kedua, posisikan badan merangkak. Itu adalah contoh gerak seperti ulat. Untuk yang ketiga, posisikan badan berdiri sambil tangan mengepal dan disimpan di atas kepala seperti ini. Kemudian lalu angkat salah satu kaki kalian seperti gerak menggantung di pohon. Itu contoh gerak kepompong. Dan yang keempat, posisikan badan berdiri dengan tangan terbuka. Kemudian kalian bergerak seperti kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki keragaman jenis sama halnya dengan kita sebagai manusia. Keragaman kita saat di sekolah, apa saja ada yang tahu bagaimana cara kita bersatu dalam keragaman di sekolah? Coba. Iya, betul sekali. Yang pertama, dengan mengajari teman yang kesulitan dalam pelajaran. Yang kedua, menolong teman yang terkena musibah. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan dalam berteman. Dan yang keempat, menasehati teman yang melakukan kesalahan. Oke, anak-anak juga harus tahu bahwa nyamuk itu bisa menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contohnya yaitu penyakit demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat menyebabkan kematian. Selain demam berdarah, juga masih banyak lagi penyakit lain yang ditularkan oleh nyamuk. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya genangan air. Agar kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh nyamuk,
dengan cara kita harus menjaga kesehatan serta kebersihan lingkungan. Dengan cara apa Us menjaga kebersihan lingkungannya? Membuang sampah pada tempatnya, membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai. Agar apa? Agar tidak dijadikan sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuat poster. Oke, sekarang kalian perhatikan di sebelahnya Ustazah ini sudah ada contoh poster. Nah, ini contoh poster seperti ini. Kata-katanya, ingat demam berdarah, ingat 3M. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Tentunya akan lebih menyenangkan dan membuat rindu anak-anak. Tunggu Ustazah kembali ya. Dadah.